kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Saat ini kami akan mempresentasikan materi yang diberi judul antioksidan dalam bidang konservasi gigi. Beberapa tahun terakhir, radikal bebas dan antioksidan telah menjadi perhatian penting di bidang kedokteran gigi. Radikal bebas terbentuk ketika sel menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dalam ATP di mitokondria. Radikal bebas dalam tubuh bisa berbahaya atau bermanfaat. Berbahaya karena dia bisa memicu sel kanker, bermanfaat karena dia bisa membantu sistem imun dan melawan peradangan di dalam tubuh. Radikal bebas memiliki arti atom yang aktif secara kimia yang mempunyai muatan karena kelebihan atau kekurangan jumlah elektron. Radikal bebas bisa dalam bentuk reaktif oksigen spesies, disebut ROS, atau reaktif nitrogen spesies, disebut RNS. ROS memiliki molekul yang sangat reaktif yang berasal dari metabolisme oksigen. Secara in vivo, ROS memiliki peran dalam fisiologi sel, namun juga menyebabkan kerusakan pada membran sel dan pada DNA. Kalau terjadi kerusakan DNA, terjadi mutasi, maka terbentuklah sel kanker. Level ROS meningkat secara intens dan mengakibatkan kerusakan signifikan pada struktur sel selama terjadinya proses stres oksidatif. ROS ini bersifat sitotoksit dan terlibat dalam etiologi berbagai penyakit manusia. ROS dapat membunuh bakteri, tetapi juga merusak sel yang berada di sekitarnya. Untuk mengatasi ROS, kita membutuhkan ROS scavenger atau yang disebut dengan antioksidan. Sangat penting untuk mencegah dan mengendalikan penyakit manusia dengan melawan pembentukan ROS ini. Di bidang kedokteran gigi, banyak ternyata dental material yang bisa menghasilkan radikal bebas. Di antaranya agen bleaching, tumpatan komposit, restorasi keramik, restorasi logam, dental implant, medikamen intrakanal. Antioksidan memiliki definisi zat yang berinteraksi dan menstabilkan radikal bebas sehingga melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan berguna mencegah dampak yang berbahaya dari stres oksidatif. Klasifikasi antioksidan dibagi menjadi dua, enzimatik dan non-enzimatik. Untuk enzimatik contohnya superoksid dismutase, glutathione peroksidase, hingga glutathione transferase. Sedangkan non-enzimatik dibagi menjadi dua, nutrien dan non-nutrien. Nutrien contohnya alfa-tokoferol, beta-karoten askorbat, glutathione, selenin, dan proantosianidin, likopen, dan teh hijau. Sedangkan non-nutrien seruloplasmin, transferin, asam urat, peptida, kamusin, anserin. Mekanisme kerja antioksidan lebih mudah kita melihat pada gambar bahwa antioksidan akan mendonasikan satu elektronnya untuk berpasangan dengan ampere elektron yang dimiliki oleh free radikal bebas. Sehingga ini akan memutus rantai radikal bebas dan tidak akan terjadi lagi reaksi rantai radikal bebas. Tidak usah khawatir bahwa antioksidan yang sudah memberikan satu elektronnya itu tidak akan berubah menjadi radikal bebas karena antioksidan itu stabil dalam bentuk apapun. Jenis antioksidan yang ada di dunia ini, yang pertama beta-karoten. Kita bisa menemukannya dalam sayuran, buah-buahan yang berwarna hijau tua, oranye, atau kuning. Contohnya bayam, wortel, jeruk, labu siam, pepaya, mangga, dan melon. Dia memiliki efek pembersihan, yaitu menangkap radikal bebas peroksil dalam jaringan pada tekanan parsial oksigen yang rendah. Secara klinis, apabila kita kekurangan beta-karoten, bisa menyebabkan kerusakan periodontal. Kita bisa menemukannya dalam plasma. Yang kedua, alfa-tokoperol. Sumber dari alfa-tokoperol ini dalam minyak nabati, margarin, gandum, sayuran berdaun hijau. Dia memiliki mekanisme scavenging effect atau efek pemusnah dengan cara memutus reaksi berantai radikal bebas. Secara klinis, efek penghambatan prostaglandin dapat berkontribusi dalam mengurangi peradangan periodontal. Kita menemukan alfa-tokoperol pada plasma, saliva, dan gingival cervical fluid. Yang ketiga, kita belajar terkait dengan asam askorbat. Kita bisa menemukan dalam jeruk dan sayuran cruciferous, yaitu brokoli, kol, pakcoy, dan selada air. Dia memiliki mekanisme yang sama, scavenging effect, dan mencegah dengan cara mengikat ion logam.
Dia akan bereaksi dengan mengurangi nitrosasi dan mempengaruhi aktivitas leukosit dan makrofag. Secara klinis, perdarahan gingiva merupakan akibat umum dari penipisan askorbat di dalam tubuh. Kita bisa menemukan askorbat ini pada plasma saliva, GCF, dan cairan sinovial. Yang nomor 4 adalah epigalokatekin 3 galat dari sumber green tea atau teh hijau dengan mekanisme yang hampir sama dengan yang lain, yaitu scavenging effect terhadap radikal bebas. Secara klinis kita bisa mengurangi risiko karies gigi dan pembentukan plak efektif pada leukopenia mulut. Yang kelima, mineral zinc, koper, manganese, selenium kita bisa temukan dalam biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran hijau. Yang keenam, curcuminoids kita bisa temukan dalam kunyit. Yang ketujuh, spirulina fusiform kita bisa menemukan dalam mikroalga biru maupun yang hijau. Dan yang terakhir, eugenol kita temukan dalam cengkeh. Aplikasi antioksidan dalam konservasi gigi. Kita tahu salah satu penghasil radikal bebas adalah agen bleaching. Agen bleaching yang biasa digunakan karbamid peroksida dan hidrogen peroksida. Komplikasi dari proses bleaching biasanya adalah sensitivitas pasca operasi yang menyebabkan iritasi pulpa, dan setelah pemutihan jika gigi direstorasi dengan resin komposit, dia akan mengurangi ikatan resin komposit terhadap gigi tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa penelitian menyarankan yang pertama pemberian alkohol pada gigi sebelum dilakukan pemutihan, yang kedua menggunakan perekat atau bonding yang memiliki pelarut organik, atau yang ketiga menggunakan bahan antioksidan setelah prosedur bleaching. Dari ketiganya, ternyata aplikasi antioksidan mampu meningkatkan kekuatan ikatan resin komposit terhadap gigi. Antioksidan yang dapat membalikkan penurunan kekuatan ikatan antara lain asam askorbat, natrium askorbat, butil hidroksianisol, hingga ekstrak teh hijau, di mana dia mengandung katekin dan epigalatosin galat. Asam askorbat merupakan antioksidan yang efektif menetralisir radikal bebas dengan cara melepaskan elektron bebasnya. Cranberry merupakan antioksidan yang berasal dari bunga bilberry, memiliki potensi antioksidan dan antimikroba karena mengandung antosianidin dan proantosianidin. Aloe vera atau lidah buaya merupakan antioksidan non-enzim. Mekanismenya adalah melakukan detoksifikasi pasif untuk menetrasi radikal bebas. Antioksidan lain Camellia sinensis dari teh hijau, dia mampu menghambat ion oksigen sehingga meningkatkan polimerisasi resin komposit. Beberapa penelitian yang kami dapatkan dari jurnal membandingkan antara cranberry, green tea, aloe vera, sodium askorbat di dalam pembalikan bond strength setelah dilakukan bleaching pada enamel. Hasil penelitiannya cukup menarik, di mana kita bisa melihat di gambar D ini, dengan konsentrasi 10% green tea itu bisa mengembalikan atau memperkuat ikatan yang terjadi setelah bleaching. Dibandingkan dengan yang lain yang masih ada porus-porusnya, ikatan green tea, ikatan resin komposit yang diberi aplikasi green tea itu mampu kembali kuat seperti sedia kala. Urutannya adalah green tea, kemudian aloe vera, sodium askorbat, dan paling minimal adalah cranberry 6%. Penelitian lain yang menarik adalah dari Suneta dan kawan-kawan. Dia mengumpulkan gigi, kemudian giginya dipotong pada bagian semena enamel junction. Mahkota giginya ditanam dalam blok resin, kemudian dilubangi dengan kedalaman 2 mm. Setelah itu diaplikasikan karbamid peroxide gel 10%, dan peneliti menyiapkan resin komposit dengan panjang 4 mili dengan kedalaman 2 mm, kemudian diikatkan dengan bonding pada enamel yang sudah di bleaching tadi dan dilakukan penyinaran. Kemudian menggunakan knife edge sharing rod dengan penampang 0,5 mm, dia menguji kekuatan ikatan geser dari resin komposit. Hasilnya, antioksidan 10%,
sodium askorbat dan ekstrak rosemary efektif mengembalikan kekuatan ikatan geser setelah prosedur bleaching dilakukan. Penelitian lain dari Srivasta dan Yelluri menunjukkan bahwa efek buruk bleaching dapat diatasi dengan pengaplikasian 10% alfa tocoferol dan 5% ekstrak biji anggur pada kekerasan mikropermukaan dentin dan shear bone strength-nya. Penelitian dari Andalas, Damara dan kawan-kawan cukup menarik adanya potensi cairan nanas atau air nanas yang memiliki konsentrasi lebih dari 50% itu bisa menjadi potensi antioksidan yang baik. Kesimpulan dari materi yang kami berikan hari ini adalah antioksidan mampu menangani radikal bebas. Yang kedua, dental material yang menimbulkan radikal bebas antara lain bleaching agent, tumpatan komposit, restorasi keramik, kemudian restorasi logam, dental implant, dan medikamen intrakanal. Antioksidan yang dihasilkan dari bahan alami misalnya sodium askorbat, ekstrak cranberry, aloe vera, ekstrak rosemary, green tea, nanas, cengkeh, dan lain-lain. Beberapa antioksidan yang efektif untuk mengatasi masalah kekuatan ikatan pasca bleaching adalah sodium askorbat, 10% green tea, 10% alpha tocoferol, dan 5% ekstrak biji anggur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian.